Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami bikin rumah sendiri, rumah sistem cetak. Tahapan kali ini teman-teman, di minggu kedua, hari ketiga ini kita mulai memasang dinding. Artinya mulai memasang backcasting dinding. Nah, ini sudah kita siapkan materialnya, pasirnya sudah disiapkan, semennya juga sudah disiapkan. Nah, ini nanti ini dalam tahap pemasangan backcasting dinding. Backcasting dindingnya saya bikin supaya tidak khawatir, karena memang ini kan perdana teman-teman. Karena ini juga uji coba, saya lebih hati-hati karena ini hubungannya dengan cor, butuh hubungannya dengan tembok cor. Kesalahan backcasting sedikit saja, akibatnya fatal, malah mengulangi pekerjaan. Makanya ini backcastingnya saya bikin lebih kuat, lebih kokoh. Saya pakai siku 4 cm paling tebel. Setelah itu multipleknya 12 mili. Di dalamnya saya cat dengan aquaproof. Setelah itu kita lapisi lagi dengan memakai oli bekas sama solar dicampur, supaya nanti pelepasannya mudah dan backcastingnya bisa dipakai berkali-kali. Ini tahapannya seperti ini teman-teman, tahapannya seperti ini. Nah, ini penguatnya ini juga ini nanti tetap ditambah lagi dengan kayu-kayu usuk 46 atau 35, supaya benar-benar lurus, benar-benar presisi, benar-benar kuat. Bawah juga seperti itu. Ini backcasting bawah juga dikasih siku teman-teman, atau ditarik benang, setelah itu dikasih siku juga 44, untuk menjamin kelurusan teman-teman, untuk menjamin kelurusan supaya benar-benar presisi. Ini tembok ini nanti 10 cm tebelnya, karena ini berdampingan dengan tetangga. Nah, ini kita lapisi dengan plastik supaya tidak merembes ke nanti airnya cor tidak merembes ke temboknya tetangga. Terus cornya sendiri juga kualitasnya nanti pengeringannya agak lambat kalau memang ada plastiknya teman-teman. Sama-sama belajar, saya juga masih awal, saya juga masih pertama ini menangani proyek seperti ini, menangani rumah cetak seperti ini. Tukang-tukang ini juga seperti itu, tukang-tukang ini sama-sama belajar. Tukang-tukang ini juga sama-sama masih pertama, belum pernah menangani pekerjaan seperti ini. Nah, tapi ya kalau memang kita mau belajar, tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau, tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Ini teman-teman, yang penting belajar dan mau berinovasi. Bukan monoton, bukan zona nyaman. Pasangan bata kemarin seperti itu, setelah itu ya kita ikuti seperti itu. Sekarang teknologi sudah canggih semua teman-teman. Nah, kita juga harus punya inovasi, kita harus punya pemikiran untuk maju, bagaimana membuat rumah itu bisa lebih cepat, bisa lebih hemat, bisa lebih kuat. Bagaimana caranya? Ya kita cari caranya teman-teman. Kita tetap tidak meninggalkan nasihat-nasihat dari tukang-tukang senior. Tapi kalau sebagai orang muda tetap hanya mengikuti terus, kan kita tidak tahu perkembangan. Dan teori seperti ini kalau tidak pernah dipraktekkan, tidak tahu hasilnya. Nah, teori seperti ini harus dipraktekkan. Setelah dipraktekkan nanti tahu hasilnya. Kalau memang hasilnya lebih bagus, kenapa nggak dipakai? Tapi kalau hasilnya nanti kurang bagus, ya dicari bagaimana caranya supaya hasilnya nanti bisa lebih bagus. Harus ada solusinya, harus ada kreativitasnya. Begitu teman-teman. Insya Allah pekerjaan ini lebih cepat teman-teman, lebih cepat. Menurut saya itu lebih cepat. Kita bandingkan saja ini nanti yang kita pasang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. 6 lembar multiplek itu perseginya ketemunya 3 meter kurang sedikit, 2,9998 atau anggap aja 3 meter. 3 kali 6 berarti
6 kali 3 meter berarti 6 kali 3 18 meter toh. 6 lembar kali 3 meter 18 meter. Kalau kita memasang 18 meter persegi, kayaknya tukang 2 sama pembantu 2 itu ya dapat sih pasangannya batanya. Cuman keuntungan kita nanti dalam segi percepatan itu setelah dipasang bata merah atau dipasang bata, itu kan kita tetap plester, kita tetap ngaji. Lah dari pekerjaan itu, ini nanti setelah dicor, dilepas cornya itu sudah selesai teman-teman, sudah selesai, tidak pakai plester. Nah, sedangkan untuk pekerjaan plester sendiri itu adalah membutuhkan biaya satu. Yang kedua harus membutuhkan skill tukangnya lebih bagus, tukangnya lebih pinter, tukang yang bagus untuk plesteran juga. Nah, kalau seperti ini asalkan backcastingnya itu dari awal sudah bagus, itu kita sudah tidak membutuhkan tukang profesional lagi. Yang penting ya ini tukang backcasting ini yang penting, nomor 1 tukang backcasting ini. Kalau backcastingnya nanti bagus, hasilnya pasti bagus. Insya Allah seperti itu teman-teman. Demikian sekedar pendapat dan sekedar pengetahuan dan sekedar sama-sama belajar untuk berbagi saja. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf, mungkin ada pendapat lain yang lebih lebih bagus atau pendapat lain yang lebih masuk akal. Kita sama-sama belajar dan saya juga tidak mengatakan teori ini paling benar, juga tidak. Teori ini paling bagus juga tidak. Silakan ikuti kalau memang mau. Kalau nggak mau diikuti ya di skip atau dilepas saja. Demikian. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.